Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revi Sapitri dengan NPM 1951010465 Prodi Ekonomi Syariah kelas G semester 5. Tujuannya dibuat video ini adalah untuk menjelaskan hasil pembelajaran yang telah dicapai selama satu semester ini, yaitu tentang metode penelitian dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal Pasha. Apa itu metode penelitian? Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang dipilih secara spesifik untuk mendapatkan data dan memecahkan suatu masalah yang dilakukan pada suatu penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam metode penelitian terdapat researcher, di mana re kembali, search meneliti atau mencari, earth orang. Jadi, researcher adalah orang yang melakukan penelitian kembali. Untuk membuat sebuah jurnal, kita akan dihadapkan pada sulitnya mencari ide penelitian dan referensi. Berikut cara mencari ide penelitian dan referensi. Yang pertama, mengikuti webinar terbaru atau webinar ekonomi syariah. Yang kedua, mencari jurnal keluaran 2021. Contohnya jurnal ekonomi syariah 2021. Yang ketiga, kita dapat mengakses Google Scholar. Poin penting dari paper, ketika melakukan penelitian harus memiliki dasar yang kuat. Semua harus ada alasannya mengapa judul ini dan lain-lain. Tahap-tahap pembuatan jurnal dalam metode penelitian yaitu yang pertama abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga latar belakang, yang keempat research gap, yang kelima konsep pembahasan 1 dan konsep pembahasan 2, yang keenam kesimpulan. Abstrak ialah menggambarkan keseluruhan isi paper. Biasanya dalam abstrak terdapat masalah, tujuan, metode penelitian, dan hasil. Ketentuan yang harus dipahami dalam pembuatan abstrak ialah terdiri dari 250 sampai dengan 350 kata. Abstrak biasanya terdapat pada satu halaman. Pendahuluan adalah pernyataan dari kasus yang Anda selidiki, yang memberikan informasi kepada pembaca untuk memahami tujuan spesifik Anda dalam kerangka teoritis yang lebih besar. Dalam pendahuluan biasanya berisi latar belakang mengapa penelitian dilakukan, uraian permasalahan yang akan diteliti, dikaitkan dengan teori, dan diakhiri dengan tujuan dilaksanakan penelitian tersebut. Latar belakang merupakan penjelasan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi alasan mengapa sebuah karya tulis dibuat dan guna mendukung penulisan karya ilmiah yang kompeten. Maka latar belakang yang baik harus disusun dengan detail dan bisa disertai data atau fakta yang mendukung. Konsep pembahasan 1, pembahasan umum mengenai topik yang dan diteliti. Kemudian konsep pembahasan 2 akan lebih mendalami ke dalam judul penelitian. Research gap, perbedaan pendapat dari penelitian sebelumnya. Perbedaannya antara lain, yang pertama, teori dan praktek. Yang kedua, perbedaan hasil penelitian terdahulu. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Pembahasan yang berfokus pada hasil dari penelitian tersebut. Setelah menyelesaikan jurnal atau paper, kita diarahkan untuk submit paper yang telah kita selesaikan dengan tahapan seperti berikut. Cara upload artikel ke jurnal. Yang pertama, lihat database yang diberikan dosen berbentuk Excel, kemudian lihat link, email, dan kontak person yang akan dituju. Selanjutnya, yang kedua, cek akreditas jurnal. Pilihlah akreditas Sinta 4, 5, dan 6, atau yang belum terakreditas. Kemungkinan besar bisa submit karena masih mudah. Jangan pilih akreditasi Sinta 3, 2, dan 1. Itu sulit untuk dijangkau karena jam terbang sudah tinggi. Yang ketiga, pilihlah waktu upload sesuai target yang dituju. Yang keempat, ubahlah artikel Anda sama persis seperti aturan artikel dari pihak penerbit. Kemudian, klik register. Kemudian, isi data diri dan submit jurnal hingga akhir. Kemudian, tunggu konfirmasi dari pihak penerbit, akankah layak terbit atau ditolak. Apabila tidak ada kepastian, pilih untuk meminta izin untuk mencabut artikel yang disubmit, dan kemudian cari jurnal yang dapat menerbitkan artikel Anda. Pengembangan hipotesis yaitu jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian.
Hipotesis mencakup hasil penelitian terdahulu yang mendukung, hasil penelitian yang tidak mendukung, dan teori dan konsep yang mendukung. Argumentasi dari penulis itu sendiri. Manfaat hipotesis. Yang pertama, menunjukkan masalah pada penelitian. Yang kedua, menunjukkan variabel penelitian. Yang ketiga, menunjukkan metode analisa data pada penelitian. Yang keempat, memberikan kerangka pada penyusunan kesimpulan penelitian. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.